Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Senior dari Puslapor, dari Apsipor, dari Rumah Sakit Polri, dari PT Kereta Api Indonesia, dan yang kami hormati Bapak Pondel Towoliu mewakili dari pihak keluarga. Secara singkat nanti akan kami jelaskan langkah yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur dalam penanganan kasus ini, dan nanti secara teknis oleh Kasat Reskrim, bahwa perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 09.31 WIB di jalur kereta api kilometer 12 plus 400 jalur DDT Petak Jalan Jatinegara. Lalu korban ini atas nama Saudara Bapak Budi Alfred Towoliu MM, kelahiran 6 April tahun 67. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan ini ada 7 saksi, mulai dari sepupu daripada almarhum, wakil kepala stasiun, masinis, asisten masinis, PKD Stasiun Jatinegara. Lalu ada 2 personil, yaitu dari Polres Jakarta Timur dari Satuan Narkoba. Juga barang bukti yang sudah diamankan, ini ada handphone, lalu juga dompet yang berisi uang tunai, lalu juga identitas pribadi, 1 buah jam tangan dan ikat pinggang. Lalu kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis peristiwa. Jadi kita hanya menyampaikan rentang waktu mulai dari almarhum ini datang sampai dengan terjadinya peristiwa. Bahwa keterangan dari saksi atas nama Junaidi Towoliu, ini adalah sepupu daripada almarhum, menjelaskan bahwa korban dengan saksi ini berangkat dari rumah korban menuju ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan kendaraan atau mobil yang sudah disiapkan oleh istri daripada korban. Dan ini tiba di Polres kurang lebih pukul 05.45 WIB. Korban dan saksi ini masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba. Korban sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh istrinya dari rumah. Selanjutnya korban ini minum obat dari dokter pasca operasi batu empedu. Selama di ruangan ini korban sempat berganti baju, kemeja berwarna putih, mencoba tidur di ruangan istirahat, namun ternyata tidak bisa tidur. Terbangun lagi, membuka baju, selanjutnya mengganti kaos dengan memakai jaket hitam. Sekira pukul 09.11 WIB, ini waktu sudah kami cek dengan antara waktu sebenarnya dengan waktu di CCTV, korban seorang diri turun melalui lift lantai 4 ini menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres dengan berjalan kaki seorang diri menyeberang jalan raya depan Polres Metro Jakarta Timur pada pukul 09.12 WIB. Ini sesuai dengan waktu di CCTV maupun di waktu sebenarnya. Sekira pukul 09.21 WIB, korban terlihat sampai di depan stasiun Jatinegara. Ini tampak terlihat dari pantauan CCTV yang berhasil kami dapatkan. Ini berjalan di depan stasiun Jatinegara, berjalan kaki seorang diri dari arah timur. Ini masih dengan menggunakan pakaian yang sama, seorang diri. Lalu yang berikutnya ini keterangan dari saksi masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari jurusan Pasar Senen Tegal. Ini menjelaskan bahwa masuk stasiun Jatinegara ini kecepatan kereta 27 km per jam dengan jarak sekitar 300 meter. Ini saksi melihat
korban berdiri itu seorang diri sambil mungkin melihat menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan Jalan Raya Bekasi Timur. Kemudian saksi melihat korban berjalan ke rel jalur 3 atau tempat TKP yang akan dilewati oleh kereta api. Selanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekira pukul 09.31. Ini secara singkat yang kami sampaikan. Selanjutnya mungkin nanti Kasat menjelaskan lebih lengkap terkait dengan scientific investigation yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Siap, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi aktivitas penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum rem dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke puslapor ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan sebagainya yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari puslapor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin bisa lihat, ini adalah mulai dari kedatangan. Jadi kedatangan itu korban atas nama Budi Alfred Towoliu bersama dengan saksi John Edi Towoliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Mungkin bisa diputar. Sudah berjalan ya. Nah ini dilihat korban datang. Ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Towoliu. Jadi di sini terlihat bersama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4 kemudian turun. Kita lagi dulu. Dari sisi posisi di sini, kemudian lanjut. Nah, 931 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 GDT plus 400 petak jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Towoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan dan dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban
sampai di Polres Metro Jakarta Timur, kemudian sempat berbincang-bincang dengan 2 orang anggota Polres Metro Jakarta Timur, anggota Sat Narkoba, benar bahwa membicarakan perihal renovasi ruangan kerjanya, kemudian sempat berganti ke meja warna putih, kemudian menggunakan jaket warna hitam kembali, jaket yang sama digunakan. Kemudian lanjut, ini keterangan perjalanan yang dilakukan oleh CCTV dan setelahnya. Jadi di sini kita pada saat di TKP itu ada 4 orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya, mulai dari masinis, kemudian asisten masinis, kemudian adalah petugas KAI yang dihubungi pertama kali oleh masinis yang mengatakan bahwa memang terjadi kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper itu tertabrak kereta. Jadi datang untuk mendatangi TKP dari pihak KAI itu, saudara ada 2 orang sudah kami minta keterangan. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Kapolres tadi, memang kereta ini adalah kereta Tegal Bahari yang menuju ke Tegal dari Senen. Kecepatan pada saat di wilayah itu adalah 27 km per jam. Jadi melihat dalam jarak waktu, kalau rekan-rekan di TKP bisa lihat ada seperti flyover. Nah, keluar dari flyover itu kereta sudah melihat seseorang berdiri di pinggir tembok yang memang, nah ini posisinya kita olah TKP itu adalah masinis yang menunjuk. Nah, jadi korban itu berdiri di situ posisinya. Prosedur kereta melaksanakan memang membunyikan suling untuk memperingatkan memang orang yang biasanya terlihat seperti mau melintas dan sebagainya. Kereta berjalan pelan, kemudian pada saat di kilometer yang tadi sudah kami sampaikan, korban itu melintas. Kemudian terjadilah kejadian tersebut tertabrak oleh kereta api. Kemudian dari masinis melaporkan ke stasiun Jatinegara yang diterima oleh saksi Kurniawan, dan yang pertama kali datang untuk melihat kebenaran bahwa memang adanya korban yang telah tertemper kereta api. Kemudian lanjut, itu Pak Kurniawan didampingi oleh PKD keamanan sama saksiannya. Setelah itu kami juga setelah olah TKP, kemudian dari hasil, nah ini obat-obatan ya, ini obat sakit ya, maksud kami obat-obatan bukan obat-obatan terlarang atau apa enggak, karena memang beliau sedang dalam masa perawatan akibat sakit batu empedu yang memang setelah pelaksanaan operasi. Jadi ini obat-obatan dikonsumsi pasca operasi dan selama perawatan. Lanjut. Kemudian hasil pemeriksaan visum sementara tadi mungkin sudah dilampirkan, tapi mungkin akan lebih jelas nanti dari dokter forensik. Kemudian ini hasil sementara digital forensik dari handphone, bahwa memang dari hasil digital forensik nanti mungkin dijelaskan juga dari puslapor secara lebih detail. Kami hanya menepis bahwa berita-berita yang beredar bahwa tidak ada itu telepon dari orang-orang tidak dikenal dan lain sebagainya. Di sini yang menelpon semuanya orang yang dikenal oleh beliau, mulai dari keluarga, anak buah, kemudian istri, kemudian anak buah beliau, Sat Narkoba, yang semua sudah kita ambil keterangan kecuali istri ya, karena masih terbuka, secara garis besar seperti itu. Lanjut. Kemudian dari setelah yang kami lakukan sampai pada hari ini, kami masih menunggu hasil visum otopsi yang resmi. Yang tadi itu hanya hasil sementara, karena kami minta untuk percepatan. Kemudian setelah nanti masa berbukanya sudah bisa dilewati, mungkin dengan pihak keluarga korban kita minta keterangan. Kemudian secara digital, hasil digital forensik handphone milik korban secara keseluruhan. Kemudian mungkin nanti kami akan upaya melakukan tindakan psikologi forensik, di mana kita mungkin dari situ bisa mendalami lebih dalam penyebab-penyebab mungkin terjadinya kejadian seperti ini. Untuk sementara seperti itu tindakan-tindakan, kemudian upaya-upaya penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur.